Role model berakhlak. Yang pertama yaitu Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nilai-nilai berakhlak yang pertama yaitu berorientasi pada pelayanan. Dedikasi Ibu Sri Mulyani melalui pemulihan ekonomi nasional atas dampak pandemi COVID-19. Upaya beliau berhasil dengan perkembangan beberapa indikator perbaikan, antara lain Purchasing Manager Index atau PMI manufaktur berada di zona ekspansif, meningkatkan mobilitas penduduk, indeks belanja masyarakat meningkat, serta pembelian kendaraan motor juga meningkat, di mana hal tersebut bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu akuntabel. Sebagai warga negara yang baik, Ibu Sri Mulyani juga melakukan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi sama dengan warga lainnya. Seperti yang kita lihat di layar, Ibu Sri Mulyani sedang menunjukkan pelaporan SPT penghasilan orang pribadinya. Kemudian kita juga bisa lihat dari salah satu kinerjanya, yaitu laporan keuangan tahun 2020 yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Dengan opini wajar tanpa pengecualian dapat memenuhi harapan publik, terbangunnya kepercayaan publik bahwa keuangan negara dikelola dengan baik. Dan itu merupakan ciri akuntabel, yaitu bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Nadiem Anwar Makarim. Beliau dikenal sebagai sosok anak muda yang dianggap paling sukses dalam bisnis startup tanah air lewat aplikasi Gojek yang dirintisnya. Bisnis aplikasi yang dikembangkannya ini berhasil ciptakan lapangan pekerjaan bagi jutaan orang. Sukses sebagai pengusaha tidak membuat beliau berhenti belajar dan menantang diri untuk mengembangkan kapabilitas. Hal ini dibuktikannya dengan menerima tantangan dari Presiden Jokowi untuk menjabat sebagai menteri. Saat ini, beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sebagai menteri, beliau menunjukkan kompetensinya dengan kebijakan Merdeka Belajar, diantaranya penerapan kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Bapak Basuki Cahayapurnama atau yang biasa dipanggil Bapak Ahok. Beliau pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Beliau memiliki sikap, sifat, dan nilai yang harmonis. Dapat dilihat dari tindakannya dalam video ini, seorang ibu sedang menunggu beliau, di mana ibu tersebut hendak mengadu atau meminta bantuan beliau. Di sini Pak Ahok sangat peduli tanpa melihat latar belakang ibu tersebut. Ibu tersebut mengadu dan menjelaskan yang ingin disampaikan ke beliau, dan Pak Ahok pun memberikan bantuan serta menolong ibu tersebut. Dapat dilihat pula beliau meminta maaf ke ibu tersebut karena datang terlambat, di mana situasi ibu tersebut lagi duduk di kursi roda. Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol Purnawirawan Paulus Waterpauw sebagai role model yang merefleksikan nilai loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara. Dapat dibuktikan sebagai penjabat Gubernur Papua Barat, ia bersama Forkopimda Papua Barat membuat sejarah dengan menancapkan 77 tiang bendera merah putih serta membentangkan 77 meter bendera merah putih dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Pulau Fani, salah satu pulau terluar di wilayah Indonesia Timur, tepatnya di Kabupaten Raja Ampat yang berbatasan langsung dengan negara Palau, sebagai salah satu bentuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bapak Hairul Tanjung, yang namanya sudah dikenal luas sebagai pengusaha sukses yang memimpin City Corporation, pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada masa kepemimpinan Presiden SBY. Memiliki sifat dan sikap yang adaptif dibuktikan pada saat beliau menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2014, dapat menyesuaikan dan menghadapi perubahan, di mana pada saat menjelang Idul Fitri dan hari-hari besar sering terjadi harga beras dan pangan lainnya naik, tetapi beliau dapat menjaga stabilitas harga pangan tersebut. Sandiaga Salahuddin Uno. Beliau merupakan seorang pengusaha dan politisi yang dipercaya oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hingga saat ini. Dalam menjalankan tugasnya sebagai menteri, beliau tidak bekerja sendiri dan menerapkan nilai-nilai kolaboratif. Salah satu contohnya adalah dalam program pendampingan desa wisata. Beliau tidak berjalan sendiri, namun berkolaborasi dengan 16 komunitas dan 20 perguruan tinggi yang tersebar di berbagai daerah di tanah air.